Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Arumi dan hari ini aku bakal cerita dongeng yang pastinya luar biasa, berjudul Ande-Ande Lumut. Kuning, gimana sih kamu ini? Jam segini belum ada sarapan? Teriak Kleting Ijo kepada adik tirinya Kleting Kuning. Maaf kak, aku harus menyiapkan pakaian kakak dan ibu untuk kondangan hari ini. Jadi masaknya agak telat deh, jawab Kleting Kuning ketakutan. Halah, ngomong aja males, dasar pemalas kamu itu, ucap Kleting Biru kepada Kleting Kuning. Demikianlah sehari-harinya Kleting Kuning harus menghadapi kakaknya itu dengan penuh kesabaran. Setiap hari Kleting Kuning harus mengerjakan semua pekerjaan rumah yang berat. Nyimenah adalah seorang janda tua yang memiliki 3 orang anak, yaitu Kleting Ijo, Kleting Biru, dan Kleting Abang. Sedangkan Kleting Kuning hanyalah anak tiri Nyimenah. Nyimenah sengaja mengangkat Kleting Kuning dengan tujuan jahat. Suatu hari, terdengar kabar bahwa di desa Dadapan ada seorang pangeran yang sangat tampan. Pangeran itu sedang mencari seorang gadis untuk dijadikan istrinya. Tentu saja, ketiga anak Nyimenah sangat heboh. Mereka mempersiapkan diri mereka secantik mungkin. Kuning, mana bajuku sih? Lama banget sih kamu ini, teriak Kleting Ijo. Dengan tergopoh-gopoh, Kleting Kuning membawa semua perlengkapan kakaknya. Perhiasan, parfum wangi, semua Kleting Kuning siapkan. Wah, kakak jadi cantik dan wangi sekali. Bolehkah aku ikut? Tanya Kleting Kuning. Namun, kakaknya itu melarang Kleting Kuning untuk mengikuti sayembara itu. Ih, genit banget sih kamu Kuning. Gak boleh, kamu juga di rumah saja. Dengan sedih hati, Kleting Kuning pun memutuskan untuk mencuci beberapa pakaian di sungai. Saat sedang asyik mencuci, dia dihampiri oleh seekor burung bawal yang aneh. Burung bawal itu lalu memberikan Kleting Kuning sebuah sapu lidi. Kekak, gunakan sapu lidi ini saat kamu merekannya, kekak. Ikutilah sayembara itu, kekak, ucap burung bawal itu lalu terbang menghilang. Segera, Kleting Kuning pun bergegas menuju tempat sayembara itu dengan membawa sapu lidi yang sudah diberikan oleh si burung bawal. Sementara itu, ketiga kakaknya telah sampai di depan sungai yang sangat luas. Bagaimana ini? Dengan apa kita menyeberang? Kita harus menyeberangi sungai yang deras. Tapi kok aku tidak melihat ada perahu ya? Ucap Kleting Abang pada saudara-saudaranya. Tiba-tiba di tengah-tengah sungai itu, hehehehe, cantik-cantik, mau kemana? Muncullah seekor kepiting raksasa yang biasa dikenal dengan nama Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang sangat genit. Dia pun meraih ketiga gadis itu. Ih, bu banget sih. Pergi kau, bu banget si kepiting tua. Ih, hardik Kleting Ijo. Namun, ketika Kleting Biru mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk melewati sungai itu adalah dengan meminta bantuan si Yuyu Kangkang. Sehingga Kleting Biru pun merayu Yuyu Kangkang dengan imbalan dia akan melakukan apa saja untuk Yuyu Kangkang. Maafkan adikku si Kleting Ijo ya Yuyu. Bisakah Yuyu Kangkang yang baik hati ini membantu kami melewati sungai? Kami ke desa Dadapan. Nanti kami beri imbalan deh.
ucap Leting Biru kepada Yu Kangkang. Dan akhirnya Yu Kangkang pun menyetujui dan mengantarkan ketiga gadis itu ke desa Dadapan. Seketika bau amis Yu Kangkang menempel di seluruh tubuh ketiga gadis itu. Hehehe, kalian sudah sampai. Semoga berhasil ya. Senyum simpel si Yu Kangkang. Hingga akhirnya Kleting Kuning pun berhadapan dengan si Yu Kangkang. Hai Yu Kangkang, bisakah kau menolongku untuk menuju desa Dadapan? Tanya Kleting Kuning. Namun Yu Kangkang menolak mengantarkan Kleting Kuning dengan alasan Kleting Kuning tidak berbau wangi. Seketika Kleting Kuning pun mengingat sapu lidi yang sudah diberikan oleh si burung bangau. Dan kemudian Kleting Kuning pun mencambukkan sapu lidi ke tengah-tengah sungai. Plak! Seketika semua air yang ada di sungai mendadak mengering. Siapa kamu? Kenapa sungai ini menjadi mengering? Teriak si Yu Kangkang. Sungai pun mengaduk mengering. Dan Kleting Kuning pun berhasil melewati sungai tanpa bantuan si Yu Kangkang. Sementara itu, ketiga kakaknya telah sampai di depan rumah Mbok Rondo Dadapan. Mereka pun menyampaikan maksud dan tujuan. Dan Mbok Rondo pun kemudian memanggil Ande-Ande Lumut. Putraku si Ande-Ande Lumut, temuruna ana putri kang unggah-unggahi. Putri ningger sing ayu rupane, kleting ijo iku kan dadi asmane. Ucap Mbok Rondo Dadapan yang berarti memanggil Ande Lumut untuk menemui ketiga gadis itu. Duh ibu, kula boten purun. Duh ibu, kula boten medun. Nadyan ayu sisane si Yu Kangkang. Namun Ande-Ande Lumut menolak ketiga gadis itu. Karena ketiga gadis itu membawa bau yang sangat amis, seperti baunya si Yu Kangkang. Hingga akhirnya tibalah Kleting Kuning. Ande-Ande Lumut pun bersedia mengangkat Kleting Kuning sebagai istrinya. Ternyata Kleting Kuning adalah Dewi Galuh Candrakirana yang melarikan diri untuk melindungi dirinya saat peperangan di Daha terjadi. Sedangkan Ande-Ande Lumut adalah Pangeran Inu Kertapati, suami Dewi Galuh Candrakirana yang sedang mencari istrinya saat dia telah memenangkan pertarungan di Daha. Mereka pun kemudian kembali ke kerajaan Daha dan meninggalkan Nyi Menah, Kleting Ijo, Kleting Biru, dan Kleting Abang dengan penuh penyesalan. Nah, teman-teman, dari dongeng tadi kita bisa mengambil pelajaran dari sikap Kleting Kuning. Jadi, walaupun Kleting Kuning seorang putri kerajaan, dia tetap sederhana dan sabar. Kleting Kuning juga tidak pernah menyerah. Dia berani mempertahankan dirinya menghadapi si Yu Kangkang. Terima kasih telah mendengarkan cerita dongeng Ande-Ande Lumut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.